Oke, selamat sore Bang Oji. Sore. Bang Oji, mungkin bisa diceritakan nggak sih Bang Oji waktu pertama kali melihat almarhum Kiki Fatmala meninggal, mungkin Bang Oji bagaimana perasaannya? Tentu aja berita ini sangat mengagetkan ya, karena terakhir lihat Kiki itu kan cantik banget, yang girly, yang dia kan memang lagi perempuan banget deh, karena kan Kiki dulu kan tomboy banget ya. Jadi kan di saat-saat terakhir-terakhir ini dia tuh betul-betul menikmati menjadi seorang istri gitu, apalagi dia mendapatkan suami yang baik. Jadi tuh Kiki tuh yang kok aku bilang hidupnya tuh hampir-hampir sempurna gitu. Misalnya dia itu kan udah cantik ya, pintar cari duit, kaya, terus terkenal, she has everything gitu ya kan. Ditambah lagi terakhir ditambah dengan suami yang baik. Jadi udah dong komplit. Nah, terus lagi seneng-senengnya, lagi ini-ininya gitu, tapi tiba-tiba jedar gitu. Itu kan kaget banget, yang aku tuh bingung yang sampai sekarang ini yang masa sih ya gitu, masih masih ada rasa-rasa yang kayak nggak mungkin gitu loh, tapi ya kenyataannya seperti ini gitu, yang kadang-kadang kalau diingat-ingat lagi nangis lagi, terus masih bingung lagi, bengong lagi, ya kayak gitu nggak sih? Karena gini, ada penyesalan ya. Kiki tuh udah bolak-balik ngajakin ketemuan gitu loh, kita iya memang apa ya, ngatur waktunya ini kan belakang-belakang ini kan udah nggak pandemi lagi, jadi udah mulai masing-masing mulai ada kesibukan ya kan. Kalau Kiki itu kan akhir-akhir ini kan cuman ya ngikut suaminya gitu ya kemana-mana, suaminya kan ya kerjanya kemana-mana gitu, keluar negeri gitu. Nah, jadi Kiki cuma nanti kalau misalnya Kiki pulang, dianya bisa, akunya bisa, dianya nggak bisa gitu. Nanti dianya bisa, akunya bisa, Kikinya nggak ada, gitu-gitu. Jadi nggak pernah ketemu gitu. Nah, itu yang bikin aku ya agak nyesel lah. Mungkin terakhir kali ketemu dengan mendiang Kiki Fatmala kan sih Bang Oji? Itu berapa bulan yang lalu ya, mungkin 3 bulan yang lalu lah gitu. Itu kita masih syuting yang Ketawa Itu Indah. Itu yang dia yang semangat banget, yang apa ya, dia bilang aku tuh suka banget kalau suruh syuting gitu, aku suka banget. Lagian aku juga baru menyelesaikan filmku yang terakhir kan untuk layar lebar. Nah jadi eh, aku bilang sama produser dia, kenapa sih nggak pakai Kiki, yang maksudnya gini loh, ada kan waktu pernah kan kayak film Charlie's Angel gitu, tiba-tiba ada Charlie's Angel yang seniornya gitu, yang tiba-tiba akan gitu. Nah aku pengennya tuh semua pemain si manis itu dipertemukan gitu loh, dari Diah Permatasari, Poppy Farida, Suci Indasari, terus Kiki Fatmala, Dewi Persik, Indah Permatasari, kan jadi seru kan gitu. Nah jadi kayak film apa tuh ya, film yang ada pahlawan-pahlawan, ada Marvel, ada ini, ada kan gitu, lucu kan. Nah aku pengennya kayak gitu gitu. Wah si Kiki ya seru juga kayak gitu ya, nggak sampean gitu. Tapi berarti memang belum kesampaian sampai. Belum sampai. Apakah itu menjadi salah satu alasan penyesalan Bang Oji sendiri? Enggak, aku penyesalan itu aja. Janji mau ketemu tapi nggak jadi itu yang dia maksudnya pengen banget ketemu kita gitu loh. Kemarin juga Mbak Dia juga bilang katanya sebelum meninggal itu sebenarnya kalian bertiga ini ingin mempunyai sebuah proyek gitu ya Bang Oji ya. Kalau tidak salah mungkin bisa diceritakan dulu proyek apa gitu. Iya, kita tuh rencana mau bikin kayak komedian gitu, ya kan, kayak ya gitulah, kayak ala-ala Charles Angel, tapi aku jadi yang sibuk, ya gitu-gitulah gitu, nyetek dikit. Itu udah ada rencana seperti itu gitu ya kan. Jadi kayak kita reunian gitu. Iya, iya kita boleh berencana ya. Allah yang menentukan gitu. Masalah itu aku sih nggak terlalu sedih ya, tapi sedihnya tuh apa ya, kita kayak dibohongin gitu loh. Maksudnya Kiki seger sehat gitu tetap hilang gitu. Nah itu yang ya masih sedih lah gitu. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, Tuhan bisa yang sama Kiki ya. Mungkin Kiki udah terlalu lama menderita dengan penyakitnya itu. Nah sekarang Kiki udah nggak sakit lagi. Bang Oji mungkin tanggapannya dong soal perjuangan yang ini melawan cancer yang katanya mau dirawat itu cuma di rumah aja gitu, mungkin bisa bisa kasih tanggapan. Nah ini Kiki satu orang yang nggak pernah mau apa ya, masalah pribadi gitu, mengumbar masalah pribadinya gitu, yang nggak pernah tuh yang aku lihat foto dia yang pakai infus apa segala macam, nggak pernah gitu. Maksudnya nggak pernah lihat dia yang sakit, nggak pernah lihat dia yang menderita yang sampai apa tuh, nggak.
Kiki tuh selalu menyenangi teman-temannya. Bahkan yang aku dengar-dengar kemarin itu, dia kan terakhir ke Bangkok tuh. Ke Bangkok itu hanya mau nyenengin teman-temannya aja. Karena udah kadung janji, padahal dia udah sakit. Nah kan sedih banget dengarnya kayak gitu. Aku yang bilang tuh keluarganya ya, adiknya gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya keperluan ke Bangkok tuh nggak ada karena udah keburu janji aja, padahal dia udah sakit tuh. Tapi memenuhi janjinya sama teman-teman itu Kiki tuh. Kiki orangnya tuh sama temen tuh yang ini banget ya, sosial banget gitu loh. Nah itu yang aduh maksudnya kan udah sakit ngapain lah gitu ya kan, tapi karena dia udah Kiki tuh orangnya tanggung jawab banget. Itu karena dia merasa memiliki punya jiwa tanggung jawab itu, jadi dia pikir nah itu Kiki dari dulu tuh, dari kita syuting dia tuh datang yang on time ya, nggak pernah menyanyiakan waktu, udah settle, udah ready, udah make up, dan paling cepet ngafalin dialog. Makanya aku banyak belajar tuh dari Kiki gitu, banyak belajar tentang syuting gitu ya. Dan Kiki itu sangat akrab dengan kru-kru film gitu loh. Jadi ternyata karena gini, ternyata kita kok misalnya gini, dari kru film itu misalnya ada mau bikin produksi lagi gitu misalnya, pakai sini aja deh bintangnya gitu. Itu pengaruh banget di situ. Makanya kita sama kru tuh mesti baik-baik. Artinya memang media ini sangat profesional sekali. Profesional banget yang dia tuh nggak pernah menyanyiakan waktu. Bang Oji mungkin bisa diceritakan nggak sih sosok yang lebih Fatmala gitu dari Bang Oji sendiri mungkin seperti apa? Ya itu tadi saya bilang, Kiki itu satu wanita tangguh, wanita gagah, wanita sempurna, apa ya, hampir mendekati sempurna lah gitu ya. Dan orangnya tuh gigih banget dan nggak cengeng gitu. Dia tidak pernah mau mengumbar kesedihannya, nggak pernah. Aku nggak pernah lihat Kiki tuh nangis tuh, nggak pernah. Tuh, jadi mungkin dia makan dalam kali ya. Nah itu nggak pernah banget. Padahal kita ngadunya ke Kiki gitu, no, nggak boleh kayak gitu loh. Kamu jadi malah nasihatin gitu. Padahal Kiki tuh lebih muda dari aku kan, 5 tahun tuh anakku gitu ya. Tapi dia yang gini, apalagi dia gitu yang dia kan rada kokan gitu orangnya kan. Jadi aku sama dia tuh 11-12 deh pokoknya. Yang misalnya ya nggak satu pendirian ya kan. Gitu pelin-pelan gitu, dan itu sama gitu. Nah Kiki tuh yang suka meluruskan kita gitu, nggak boleh gitu. Apalagi kalau misalnya kami lagi sama si dia gitu, biasa gosip gitu kan, dia nggak suka dengar gosip gitu. Udah gitu. Kiki tuh sifatnya luar biasa banget ya, baik banget. Oke, mungkin di semasa hidupnya kebaikan apa sih yang pernah dirasakan dari Fatmala, dari Bang Oji sendiri gitu? Atau mungkin pernah dikasih kado spesial dari Bang Oji, dari Bang Oji atau seperti itu? Mungkin ada nggak sih? Iya, sampai ke situ sekali enggak ya, tapi kami itu main hati gitu loh. Nah gimana sih bilanginnya ya, jadi apa ya, maksudnya tuh Kiki itu tidak pernah yang berbahasa basi, yang enggak ada, tapi dengan sikapnya, dengan perbuatannya, nah itulah cinta kasih dia kepada teman-temannya gitu loh. Jadi dengan perbuatan dia, dengan nice gitu, dengan selalu tampil baik gitu, yang ketawa gitu, nggak pernah yang ada kata-kata yang judes apa gitu. Itu Kiki. Mungkin pada semasa hidupnya itu ada pesan terakhir nggak sih dari yang Kiki Fatmala kepada Bang Oji? Dia selalu nasihatin aku, pokoknya kamu tuh jaga kesehatan, karena kan kamu udah kepala 6 katanya, apalagi udah menjelang mau 61 katanya. Itu jaga kesehatan, jangan ini, jangan itu. Pokoknya banyak wejangan dari dia gitu ya. Terus jangan boros, hemat-hemat. Itu Kiki selalu bilang kayak gitu. Dan dia tahu banget kelakuan saya ya kan, begitu lagi. Intinya itu jaga kesehatan, itu yang paling utama. Jangan kayak gue katanya. Pokoknya kesehatan tuh nomor 1. Terus dan dia itu ya hebatnya. Jadi biasanya kalau artis itu kan paling nggak mau ngumbar nomor telepon gitu ya. Dia tuh kalau misalnya gini, ada temanku, Oji bilangin dong sama Kiki, boleh nggak minta nomor telepon dokternya yang gini-gini, aku pengen. Dia dengan satu, kasih Ci, siapa yang minta pokoknya kasih aja katanya. Kok kasih nomor teleponku. Jadi dia bisa, ada orang pengen konsultasi. Karena dulu kan Kiki pernah dinyatakan sembuh kan dari kanker gitu. Jadi banyak orang yang mau konsultasi sama Kiki gimana cara sembuhnya. Itu Kiki dengan senang hati
menerima semua ini orang untuk berkonsultasi sama dia gitu, sama dia Kiki. Memang orangnya sangat humble kepada semua. Humble banget gitu. Itu Kiki dari dulu sifatnya memang luar biasa banget, dan apa ya? Dan dia tuh kan maksudnya dulu pernah gagal berumah tangga, itu nggak pernah yang sama kami itu nggak pernah yang ngadu spesial yang curhat nggak ada. Jadi ya dia nyantai aja gitu loh. Nah mungkin dia punya keyakinan kan, one day pasti gue nemuin suami tambatan hatinya gitu. Pada akhir hayatnya dia menemukan tambatan hatinya yang baik banget, yang perhatian banget sama dia, yang luar biasa banget lah gitu. Jadi, bicara soal suami dari mendiang Motif ini, mungkin kalau dari Bang Oji sendiri bagaimana sih sosoknya? Karena kan bisa dilihat selalu menemani mendiang ini selama sakit. Ya. Bagaimana? Kalau menurut kacamataku tuh suaminya udah luar biasa banget ya, menjaga Kiki, merawat Kiki sampai akhir hayatnya, sampai soal-soal yang masalah pribadi gitu. Aku baru tahu nih kayak masalah warisan apa tuh kan dia cukup terus terang gitu, bahkan suaminya itu yang sudah menyediakan tempat peristirahatan terakhirnya ya di sana tuh. Boleh sebutin deh. Nah, di San Diego itu suaminya tuh atas sarannya gitu. Kamu kan ini, kita siap-siap aja istirahat. Tempatnya bagus katanya gitu. Bahkan ya itu suaminya tuh udah mempersiapkan untuk mereka gitu loh. Jadi ya Kiki kenapa enggak gitu, orang semua dia kan bilang ya seorang kan pasti mati semua. Dia tuh nyantai banget gitu ya, semuanya orang pasti mati ya gitu. Nah itu aku sebenarnya tahunya tuh dari keluarganya, bukan Kiki tuh nggak pernah cerita. Pokoknya Kiki tuh nggak pernah menceritakan masalah pribadi dia, masalah rumah tangga dia atau apa tuh nggak pernah. Jadi kalau misalnya kami lagi ngumpul, suaminya ngalah yang boleh gitu, maksudnya ya suaminya kemana dulu ninggalin kita gitu. Jadi kita juga sama suaminya tuh ya nggak deket ya gitu, cuman ya say hi aja. Tapi artinya mungkin kemarin Bang Oji sendiri sudah sempat berkomunikasi dengan suami kita? Enggak, belum. Aku hanya ketemu sama Ana adiknya ya gitu. Nah Ana yang menceritakan sampai sedetail-detailnya tentang penyakitnya, terus tentang keadaannya, kenapa dia ke Bangkok. Kita kan nanya itu kenapa kayak gitu. Nah itu tadi dia gara-gara hanya nyenengin hati temen dia ke Bangkok. Mungkin pada saat kemarin Bang Oji mau melihat jenazah yang terakhir kalinya tapi tidak diizinkan, mungkin alasannya. Oh ya, itu yang bikin saya nangis tuh di situ gitu. Maksudnya kan saya kepengen lihat Kiki tuh yang cantik, Kiki yang girly gitu ya kan. Terakhir kalinya kan aku udah bilang aku nggak mau ketinggalan momen gitu ya kan. Ini air mata tuh aku udah nggak bisa nangis, makanya ini udah dicelong, makanya tidurnya cuma sejam 2 jam masih mikirin dia. Itu aku tuh sedih banget gitu, sedih, kecewa, yang apa ya, yang aku tahu tuh kan biasanya kan kalau agama Kristen gitu kan bisa sampai berhari-hari gitu, bisa 1, 2 hari, 3 hari, bahkan 3 hari gitu ya. Karena kan aku pernah dulu sering kan datangin ke tempat rumah duka gitu ya kan. Nah jadi tapi nggak secepat kayak Kiki gitu langsung dikuburi. Jadi itu yang aku, karena kalau udah peti udah ditutup itu udah nggak bisa dibuka lagi. Berarti memang itu dari pihak keluarga? Dari pihak keluarganya. Atau mungkin atas permintaan Kiki juga, kalau aku juga nggak paham gitu, nggak ada keterangan. Artinya Bang Oji mungkin bisa menangis sendiri karena hal itu lagi, jadi tidak bisa melihat Kiki untuk terakhir. Mungkin itu karena aku sedih banget, karena aku punya harapan besar gitu bisa ketemu dia terakhir kali gitu ya kan. Seenggaknya kan bisa foto bertiga lagi gitu yang untuk terakhir kalinya. Enggak. Mungkin jika memang diizinkan kemarin untuk bisa bertemu, apa sih yang diinginkan oleh Bang Oji? Aku menepati janjinya, aku menepati janjiku bahwa kita ketemu gitu loh, kita udah sah gitu. Itu yang maksudnya apa ya, utang kan, jadi seperti utang gitu, yang mau janji nggak ketemu, janji mau ketemu itu nggak jadi gitu ya kan. Nah jadi seenggaknya kalau ketemu itu kayak macam bayar hutang gitu loh. Jadi apa ya, melunasi utang yang janjian mau ketemu itu gitu. Karena Kiki tuh yang dong kapan dong ya gitu, dia udah sampai yang
gimana gitu ya kan. Iya Ki, iya kita iya tapi nggak ada nggak iya juga kan gitu, nggak ada titiknya ya. Aduh Kiki sedih banget. Tapi mungkin kemarin pada saat jenazah itu mungkin Bang Ogi sendiri ucapkan Enggak, karena gini, saya semalaman tuh nggak tidur, badan tuh udah capek banget ya kan. Udah nggak tidur, terus kan waktu pas Kiki meninggal saya ada show kan, jadi saya show dulu, baru ke pemakaman ke rumah duka, itu yang kejadian itu. Nah itu pulang-pulang saya tuh yang ya kayak tepar lah gitu ya istilahnya, tepar, dan pagi saya harus bangun lagi karena pagi-pagi ada acara di TV kan gitu. Jadi nah itu yang kenapa kita nggak bisa pergi ke ini, karena acara TV ya kan, acara TV terus ya banyak media ya gitu-gitulah. Jadi nah udah gitu lagi ya, hari ini masih syuting juga, jadi kan capek banget. Mana saya mau ke Depok lagi nih, ada urusan yang ini ya. Saya ini kan banyak semenjak pandemi ini kan banyak acara-acara yang tertunda kan. Jadi saya sementara DP udah masuk. Jadi saya melunasi acara-acara yang tertunda ini. Ogi mungkin terakhir doa untuk mendiang Pokoknya doa terbaik buat Kiki di sana ya. Kiki udah tenang, udah bahagia di sana menemukan Tuhannya, dan Kiki juga happy ending. Dia bisa menyelesaikan bisa menjalankan hidupnya dengan damai, dengan tenang dan bahagia. Karena gini kan, cita-citanya dia memang kepengen jadi seorang istri yang totalitas gitu ya kan. Nah akhirnya dia menemukan tamatan hatinya. Itu that's it, happy ending. Mungkin kalau dia panjang lagi ada cerita yang lain ya mungkin ya gitu ya kan. Jadi aku senangnya di situ gitu, maksudnya Kiki meninggalkan kita semua tuh dalam keadaan bahagia. Thank you.